Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video lanjutan tentang cara membuat objek dengan menggunakan CorelDRAW. Kita langsung saja buka aplikasi CorelDRAW-nya, teman-teman. Di video pertama, kita sudah membahas tentang objek, yaitu rectangle tool, ellipse tool, dan polygon tool. Polygon tool ini ada segitiga hitam, artinya masih ada toolbox yang ada di dalam polygon tool ini. Kita klik saja. Kemudian sekarang kita akan lanjut dengan membuat star atau membuat bintang. Cara membuatnya adalah sama seperti dengan membuat objek yang lainnya. Kita klik kemudian geser. Masih ingat rumusnya, apabila menggunakan kontrol akan menjadi bintang yang sempurna. Klik kemudian gunakan kontrol dan geser. Dan jangan lupa setelah membuat objek kita kembalikan lagi ke pick tool. Klik objek bintang ini kemudian kasih warna. Jangan lupa buang garis pinggirnya. Dengan cara blok kedua objek ini, kemudian klik kanan pada tanda silang ini. Kemudian kalau kita cermati, ketika kita tekan objek bintang ini, maka akan muncul properti bar lagi. Seperti halnya dalam membuat objek yang lain. Klik objek bintang ini, maka akan ada pilihan point or side ini. Artinya adalah kita bisa memilih jumlah untuk bintangnya. Di sini ada 5. Kalau kita tambah, maka bintangnya akan menjadi sesuai dengan angka yang kita gunakan. Misalkan 12. Jadi bintang yang ini atau sudut lancip yang bintang ini menjadi ada 12 sudut. Kemudian di pinggir point or side ini ada pilihan sharpness. Ini artinya adalah jarak atau kedalaman dari sudut ini. Kalau kita tambah, maka jaraknya akan semakin lancip sekali. Kalau kita kurangi, jaraknya akan berkurang. Mengerti sampai situ? Baik, kita lanjut. Setelah ada star, kemudian ada complex star. Cara membuatnya sama, tanpa kontrol, dengan menggunakan kontrol. Kasih warna, buang garis pinggirnya. Ini juga sama, ketika kita aktifkan objek complex star maka akan muncul properti bar. Kita tambah menjadi banyak sekali. Kita kurangin menjadi 15 saja. Kalau ini sharpness-nya kalau kita tambah semakin mengecil ya, semakin dalam. Kalau seperti ini, kalau cuma satu nih, silakan ekspor aja lah sesuai kebutuhan teman-teman. Kita lanjut lagi. Di bawahnya ada graph paper. Ini seperti tabel ya, seperti ini. Dan ini adalah merupakan ketebalan dari garis outline-nya. Misalkan kita pilih 10, maka akan semakin menebal. Ini untuk mengatur kolom dan juga row-nya. Kalau kita tambah menjadi 8 atau menjadi 9 misalkan, kalau ini kita tambah menjadi 4, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Maka jumlah dari graph paper ini akan sesuai dengan apa yang kita tulis tadi. Paham sampai sana? Kemudian kita lanjut lagi. Ada spiral. Spiral ini menyerupai obat nyamuk ya. Ini tanpa kontrol, ini dengan menggunakan kontrol. Dan ada properti barnya juga sama. Di sini pilihannya outline, ketebalan outline-nya. Misal 4 dan kita perbesar saja. Ini 4 poin. Kemudian kita kasih warna. Kok tidak bisa diwarnai? Nah, teman-teman harus cerdas. Karena ini outline, berarti pewarnaannya dengan menggunakan klik kanan. Dan di sini juga ada pilihan line style-nya atau model dari garisnya. Bisa garis putus-putus, misalkan seperti ini. Ini sudah berbentuk sebuah desain yang keren loh teman-teman. Atau dari garis ujungnya atau garis akhirnya mau seperti apa. Nah, tolong perhatikan. Ada objek yang sesuai kita pilih tadi. Kemudian ini kalau garis awalnya. Yap. Kemudian ini adalah jumlah daripada revolusinya. Kalau kita perbesar lagi misal di 8 ya. Kemudian kita buat lagi dengan menggunakan kontrol agar sempurna. Kemudian kita perbesar
dan ukuran outline-nya kita besarkan juga, misalkan 8. Kemudian line style-nya kita atur juga, misal pakai yang ini. Kemudian warnanya kita ubah juga. Ctrl A untuk menyeleksi semua objek, kemudian tekan delete pada keyboard. Oke, kita akan coba basic shape. Nah, di basic shape ini ada pilihannya, ada banyak. Perhatikan di property bar-nya ada pilihan banyak. Teman-teman bisa coba saja sendiri, mencoba mengutak-atik. Ini seperti pelang di jalan raya ya. Kemudian outline-nya mau berapa poin? Misal 10 poin saja agar terlihat tebal. Kemudian kok ada titik merah ini yang bisa kita atur. Klik di titik merah ini, maka secara otomatis pointernya berubah menjadi anak panah. Kan tadi pointernya bentuknya seperti ini, ketika kita dekatkan ke poin merah ini menjadi berubah, dan kita bisa atur. Misalkan kita geser ke atas menjadi lebih tipis, kalau kita geser ke bawah menjadi lebih tebal. Paham ya teman-teman? Dan jangan lupa dikasih warna. Kalau teman-teman risih dengan outline-nya, silahkan buang saja outline-nya dengan cara klik kanan pada tanda silang ini. Itu di basic shape tadi ya. Banyak pilihannya, silahkan terserah teman-teman mau menggunakan apa. Boleh. Kemudian kalau misalkan di arrow shape-nya yaitu arah ya. Ini arah. Ada banyak sekali pilihan. Contoh gunakan yang ini saja. Kemudian geser dan jangan lupa tekan kontrolnya. Ini arah ke kiri. Sebetulnya tidak usah mesti pilih yang kanan lagi arahnya, karena ini juga sudah kita bisa duplikat gitu teman-teman, dengan cara Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, ini sudah ada 2 objek, copy dan juga paste. Tinggal yang ini kita mirrorkan saja seperti ini. Ini untuk cara duplikat objek ya, atau dengan cara Ctrl D saja. Ini sudah menjadi 2 objek seperti itu. Untuk pembahasan lebih detailnya nanti akan saya buatkan lagi video-video cara mempercepat dalam sebuah desain gitu. Flow card shape ini juga ada pilihannya banyak, seperti ini, tanpa kontrol. Dengan menggunakan kontrol sempurna sekali. Yap teman-teman, semoga bisa memahami dan mau mencoba-coba. Dan ini bisa diputar-putar juga teman-teman. Silakan teman-teman ekspor saja karena banyak sekali pilihan-pilihan. Kemudian ada banner shape. Banner shape ini seperti dalam pembuatan logo-logo, ini selalu ada, biasanya digunakan. Contoh yang ini. Kemudian juga ada yang ini, yang sering ada dalam sebuah logo, biasanya ini ada sekali. Nah, kalau ada node yang warna merah ini artinya masih bisa digeser-geser. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah callout shape. Callout shape ini seperti dalam komik nih. Coba kita lihat dalamnya ada apa aja. Nah, ada yang seperti ini teman-teman. Ini seperti dalam membuat komik ya. Kemudian ini ada node warna merahnya, artinya bisa kita atur-atur mau kemana arahnya. Itu bisa, contoh ke sini dengan cara klik dan geser saja. Klik, tahan, dan geser. Caranya seperti itu ya teman-teman. Saya lebih anjurkan teman-teman menggunakan mouse saja agar lebih mempermudah dalam melakukan desain. Mungkin itu saja cara membuat objek di CorelDRAW. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.